Kinan benar-benar tidak bisa menggigit lagi tetapi merasa tidak enak karena menolak kebaikannya, sehingga dia memotong beberapa daging untuk dibagikan dengan Farel. Ini, ambil juga. Ini akan membantumu tumbuh lebih cepat. Oke, si kecil juga tidak bisa menggigit lagi, tetapi karena itu diberikan kepadanya oleh Kinan, dia memaksa dirinya untuk memakannya. Farel yang tersiksa memotong potongan kecil daging lobster menjadi biji kecil dan mulai menggigitnya. Vano menghela nafas tak berdaya melihat mereka berdua tetapi dia masih optimis. Bagaimana kalau kita melewatkan makan siang dan pergi ke bioskop? Dia memilih film romantis berseni. Itu cocok untuk anak-anak tetapi anak-anak akan kesulitan memahami apa yang terjadi. Menurut penelitiannya, romansa yang menyentuh bisa meningkatkan hubungan pasangan sehingga dia pergi. Namun, ketika mereka tiba di bioskop, Farel langsung tertarik dengan poster animasi yang baru dirilis. "Ma, ayo tonton ini, aku yakin ini sangat menarik." Anak kecil itu merekomendasikan film itu ke Kinan dengan mata berkilauan. Dari sudut pandangnya, animasi itu tidak hanya penuh aksi tetapi juga mendidik, jadi Kinan pasti akan menyukainya. Kinan menuruti permintaannya sambil tersenyum. Vano tidak bisa membiarkan putranya merusak salah satu rencananya jadi dia berkata, "Papa sudah memesan tiket untuk film lain. Jika kamu ingin menonton animasi, kita bisa datang lagi lain kali." Tanpa menunggu jawaban, dia melangkah ke ruang tontonan. Kinan dan Farel saling memandang dan berkomunikasi tanpa kata. Farel mengangkat bahu dan menjelaskan, "Papa kadang-kadang bisa sedikit suka memerintah. Aku sudah memperhatikan. Mari kita mengakomodasi dia kali ini." Baiklah. Keduanya memutuskan untuk bermain bersama. Vano sangat gembira karena semuanya akhirnya berjalan sesuai rencananya. Dia duduk di samping Kinan, ingin merasakan perasaan romantis dengannya. Namun, Kinan tidak tertarik pada romansa dan Farel benar-benar bingung. Tidak butuh waktu lama bagi si kecil untuk mulai menguap karena bosan. Kinan akhirnya tidak bisa tidak menyarankan, "Ayo menonton animasi itu. Aku lebih tertarik pada itu." "Aku setuju." Farel bangkit dari tempat duduknya dan mengangguk dengan cepat. Sepasang mata besar dan kecil bersinar di Vano seperti dua rusa di lampu depan. Vano mengalah sambil tertawa. "Baiklah, kita bisa mengganti filmnya." Dengan perintah itu, pekerja bioskop membantu mereka mengubah film. Mereka bisa melakukan itu karena seluruh aula hanya memiliki mereka bertiga. Suasana jauh lebih baik ketika mereka menonton animasi. Farel terus menjelaskan adegan dan karakter kepada Kinan, takut dia tidak bisa memahami plotnya. Kinan mengangguk dengan antusias. Vano awalnya meluapkan kebenciannya, bahwa putranya telah mencuri perhatiannya. Namun, dia segera memiliki pemikiran yang mengubah paradigma. Mau bagaimana lagi ketika dia melihat senyum cerah di wajah Farel dan Kinan. Tidak masalah makanan apa yang mereka makan atau film apa yang mereka tonton, selama orang yang dia cintai bahagia. Dia akan menyerahkan seluruh dunia untuk membuat mereka berdua tertawa. Dengan perubahan pemikiran ini, dia melonggarkan secara signifikan dan kencannya menjadi jauh lebih menarik. Farel mendekati segala sesuatu dengan antusias bermata cerah. Dengan dia yang memimpin, Kinan dan Vano mengalami banyak hal berbeda dari sudut pandang polos seorang anak. Sukacita itu murni dan sederhana. Pengalaman seperti ini jarang terjadi setelah seseorang tidak lagi menjadi anak-anak. Malam telah tiba ketika mereka selesai bermain. Mobil mencapai Purple Jade Villa dan keengganan terlihat jelas di wajah semua orang. Kinan adalah orang pertama yang mengatakan, "Aku akan pergi kalau begitu. Ingatlah untuk tidur lebih awal ketika kamu sampai di rumah." "Oke, kamu juga, Ma." Farel tiba-tiba menariknya untuk dipeluk dan mencium pipinya dengan malu-malu. "Ma,
Aku punya waktu terbaik hari ini, terima kasih. Mata Kinan bergidik dan membalas ciuman di dahi pria kecil itu. Mama juga mengalami hari terbaik dalam hidup Mama. Gerakan mengungkap kekerasan berhubungan demi menghapuskannya. Vano mencondongkan tubuh secara tak terduga dan sebelum Kinan bisa bereaksi, mendaratkan kecupan di pipinya. Kinan terkejut dan, saat dia mundur sedikit, dia bertemu dengan tatapannya yang membara. Farel mencoba yang terbaik untuk menahan senyum di bibirnya dan bertanya dengan polos, "Ma, apakah Mama tidak akan membalas ciuman Papa?" Bibir Vano langsung melengkung membentuk senyuman. Akhirnya, anak itu mendapatkan sesuatu yang benar. Kinan mengalihkan pandangannya dan berkata dengan lembut, "Aku akan masuk, terima kasih atas tumpangannya." Dia membuka pintu mobil dan kekecewaan melintas di wajah Vano. Setelah Kinan pergi, Farel menghiburnya, "Papa, jangan khawatir, masih ada waktu berikutnya. Kamu menghancurkan rencana Papa sepenuhnya hari ini, jadi jangan berpikir Papa akan membawamu bersama lain kali." Vano mengancamnya setengah bercanda. Farel tersenyum penuh kemenangan. "Tapi Papa, tanpa aku, apakah menurutmu Mama akan setuju untuk pergi denganmu?" "Setan kecil," batin Vano. Namun, Vano harus mengakui putranya. Tanpa Farel, hari ini mungkin tidak akan menyenangkan, dan Kinan tidak akan menyetujui kencan ini sejak awal. Karena itu, anak kecil itu masih berguna. Keesokan harinya, Vano meninggalkan negara itu dan Kinan kembali ke lab untuk melakukan penelitiannya. Mereka berhati-hati terhadap kekuatan gelap yang mungkin menargetkan mereka. Setelah merasakan apa yang akan mereka hilangkan, mereka lebih bertekad untuk melindungi kebahagiaan yang bisa mereka miliki. Mereka tidak akan berbelas kasih terhadap mereka yang mengancam itu. Kinan dan Vano bukanlah orang suci. Mereka tidak akan ragu untuk memusnahkan musuh mereka, dan kali ini, musuh mereka kebetulan tumpang tindih sehingga orang itu tidak akan memiliki akhir yang baik. Sekarang mereka sedang menunggu Vano kembali dengan kabar baik dan Arga hanyalah kekhawatiran di masa lalu. Dengan kata lain, hari-hari Arga telah dihitung. Demikian pula, Arga juga berpikiran sama tentang keluarga Dirgantara. Ini karena dengan bantuan keluarga Alfarendra, surat penunjukan yang menyebut Nando sebagai pemimpin unit naga terbang tiba-tiba berubah. Baik Nando maupun Arga siap untuk penunjukan tersebut. Mereka masing-masing diberi peleton terpisah untuk dilatih. Setelah 6 bulan, mereka akan berpartisipasi dalam latihan. Siapapun peleton yang lebih baik akan menjadi pemimpin dan yang lainnya akan menjadi wakil pemimpin peleton. Dengan kata lain, daging yang ada di depan mulut Nando tiba-tiba direnggut. Peran komandan sekarang menjadi sesuatu yang diperebutkan. Lawannya tidak bisa dijatuhkan dengan mudah, dia harus fokus sepenuhnya untuk memiliki kesempatan menang. Ketika mereka menerima berita ini, keluarga Dirgantara dengan cepat pergi untuk menyelidiki kebenaran. Tak perlu dikatakan, itu ada hubungannya dengan keluarga Alfarendra. Pengaruh keluarga Alfarendra memungkinkan kesempatan untuk jatuh ke pangkuan Arga juga. Sepertinya keluarga Alfarendra berencana membuat musuh keluar dari kita, kata kakek Wira dengan sungguh-sungguh dengan ketidaksenangan yang jelas. Septian menambahkan dengan ketidaksukaan yang sama, "Pa, mereka sudah melakukannya. Ini adalah langkah yang jelas untuk menentang kita. Hanya karena kita tidak sopan pada Agnes," Nando mencibir. Kesan mereka tentang keluarga Alfarendra telah turun di bawah tanah. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata dan tindakan mereka membuktikan pikiran sempit dan kehinaan mereka. Kakek Wira menggelengkan kepalanya. Ada lebih dari itu. Keluarga Alfarendra pasti memiliki rencana yang lebih gelap terhadap keluarga Dirgantara kita. Setiap orang harus ekstra hati-hati kita menghadapi seluruh keluarga di sini.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.